Yolan tumbuh di sebuah keluarga sederhana yang hidup di kota kecil di pinggiran Jawa Barat. Ayahnya, seorang pria parubaya, terkenal di lingkungan sebagai sosok yang keras dan disiplin. Setiap keputusan di rumah selalu berada di bawah kendalinya. Bagi sang ayah, taat kepada tradisi keluarga adalah hal yang mutlak. Sedikit saja ada penyimpangan, ia bisa marah besar. Ibunya adalah wanita yang patuh dan penuh kasih. Namun suaranya seringkali tak berarti jika bertentangan dengan keinginan suaminya. Sebagai anak perempuan satu-satunya, Yolan mendapat kasih sayang dalam bentuk yang aneh, protektif tapi juga mengekang. Ia tidak boleh bergaul sembarangan, apalagi berteman dekat dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Kita punya adat, kita punya kepercayaan. Jangan sampai kamu terpengaruh dengan ajaran lain. Begitu pesan sang ayah yang selalu terngiang di telinga Yolan sejak kecil. Meski dibesarkan dengan penuh aturan, Yolan adalah gadis yang penurut. Ia jarang membantah dan berusaha menjadi anak yang baik agar tidak membuat orang tuanya kecewa. Namun, jauh di dalam hatinya, ada sebuah ruang kosong yang tak pernah terisi. Setiap kali ia ikut dalam ritual keagamaan keluarganya, ia merasa tubuhnya hadir, tetapi jiwanya kosong. Ada sesuatu yang hilang, seakan dirinya hanya menjalankan rutinitas tanpa makna. Sejak memasuki usia remaja, rasa kosong itu semakin kuat. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah benar ini jalan hidup yang harus ia tempuh? Apakah hanya sebatas menjalani tradisi tanpa memahami makna ketuhanan yang sesungguhnya? Pertanyaan itu tidak berani ia lontarkan pada siapapun. Ia takut dianggap membangkang, bahkan dianggap durhaka. Sekolah menjadi satu-satunya tempat di mana Yolan merasa bebas dari kekangan. Di sana, ia bisa berinteraksi dengan banyak teman dari latar belakang berbeda. Beberapa di antaranya beragama Islam. Yolan sering memperhatikan ketika jam istirahat tiba, teman-temannya yang muslim pergi ke musola untuk sholat zuhur. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya, ketenangan di wajah mereka setelah keluar dari musola. Wajah yang teduh, seolah beban hidup mereka berkurang setelah menunaikan kewajiban itu. Rasa penasaran itu tumbuh, meski ia mencoba menepisnya. Namun, semakin ia menepis, semakin besar rasa ingin tahunya. Apa yang mereka lakukan saat menundukkan kepala, menyentuhkan dahi ke lantai? Mengapa mereka terlihat begitu tenang setelahnya? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai membebani pikirannya. Di rumah, ia tidak bisa bercerita. Ia tahu betul, jika sedikit saja menunjukkan ketertarikan pada agama lain, terutama Islam, ayahnya pasti murka. Islam adalah sesuatu yang dianggap asing bahkan berbahaya dalam keluarga mereka. Namun, justru karena itulah rasa penasarannya semakin membuncah. Malam hari, ketika semua orang di rumah sudah tidur, Yolan sering duduk di kamarnya sambil menatap langit-langit. Ia merenung dalam diam, mencoba berdialog dengan dirinya sendiri. Tuhan, siapakah Engkau sebenarnya? Mengapa aku merasa jauh dari MU? Padahal setiap hari aku mengikuti semua ritual yang diajarkan keluargaku. Air matanya sering mengalir tanpa ia sadari. Ia tidak mengerti mengapa ada kekosongan begitu besar di hatinya. Namun, meski merasa gelisah, ia tetap berusaha menjalani kehidupannya seperti biasa. Ia tetap membantu ibunya di rumah, tetap belajar giat di sekolah, dan tetap menampilkan sosok anak penurut di depan ayahnya. Tak ada seorang pun yang tahu pergulatan batin yang sedang ia alami. Bagi semua orang, Yolan hanyalah gadis baik-baik yang tidak pernah membuat masalah. Suatu sore, ketika hujan deras mengguyur kota, Yolan duduk di teras rumah sambil menatap derasnya air yang jatuh dari langit. Petir menyambar sesekali, membuat udara menjadi dingin menusuk. Di tengah hujan itu, hatinya kembali diliputi keresahan. Ia memeluk lututnya sendiri, lalu berbisik pelan, "Tuhan, kalau Engkau benar-benar ada,
Tunjukkanlah jalan untukku. Aku ingin mengenal MU dengan cara yang benar. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa rencana, seakan suara hati yang sudah terlalu lama terpendam. Yolan tidak tahu bahwa doa kecilnya di bawah hujan itu akan menjadi awal dari perjalanan panjang yang mengubah seluruh hidupnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi batin Yolan semakin sensitif terhadap tanda-tanda kecil. Ia lebih sering memperhatikan langit malam, lebih sering termenung saat sendirian, seolah menunggu sesuatu yang tidak ia mengerti. Dalam hatinya ada perasaan aneh. Ia merasa sedang menunggu jawaban. Ayahnya tetap dengan sifat kerasnya, selalu menekankan pada anak-anaknya untuk menjaga nama baik keluarga dan tidak melanggar aturan. Ibunya sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, sesekali menasihati Yolan untuk menjadi gadis baik agar kelak mendapat jodoh yang sesuai dengan tradisi mereka. Semua itu membuat Yolan semakin sadar bahwa ia tidak punya ruang untuk bertanya atau mencari jawaban dalam keluarganya sendiri. Pada titik ini, Yolan mulai merasakan bahwa ada jalan lain yang menunggunya. Ia tidak tahu dari mana, tapi hatinya yakin. Ia tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri dengan terus berpura-pura bahagia menjalani tradisi yang kosong. Ada cahaya kecil yang mulai menyelinap ke dalam hatinya, meski ia belum tahu bentuknya seperti apa. Dan cahaya kecil itu akan menjelma menjadi sinar terang. Saat malam itu ia bermimpi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah mimpi sederhana, tapi begitu nyata, yang kelak akan mengubah seluruh arah hidupnya. Malam itu, hujan baru saja reda. Udara masih menyisakan aroma tanah basah, menenangkan sekaligus menimbulkan rasa damai yang aneh. Yolan, setelah lelah seharian, akhirnya terlelap di kamarnya yang sederhana. Ia tak menyangka bahwa tidurnya malam itu akan membawa pengalaman paling berkesan dalam hidupnya. Dalam mimpinya, Yolan berdiri di sebuah ruangan luas yang bercahaya lembut. Tak ada lampu, tapi cahaya itu datang dari entah mana, menerangi tanpa menyilaukan. Ia melihat dirinya mengenakan pakaian yang sederhana, berdiri di samping sekelompok orang yang sedang berbaris rapi. Mereka semua melakukan gerakan yang sama, membungkuk, berdiri, lalu bersujud dengan penuh hikmat. Awalnya, Yolan kebingungan. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun tiba-tiba, tubuhnya seakan mengikuti gerakan mereka. Ia menunduk, meletakkan keningnya ke lantai, dan saat itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebuah perasaan damai menyelimuti dirinya. Hatinya yang biasanya resah, kosong, dan penuh pertanyaan, kini terisi dengan kedamaian yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Saat bersujud, Yolan merasa begitu dekat dengan sesuatu yang agung. Seolah-olah ada kekuatan yang memeluknya, membisikkan bahwa ia tidak lagi sendiri. Tangis tanpa suara mengalir dari matanya. Bukan tangis sedih, tapi tangis lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan hubungan langsung dengan Tuhan. Bukan sekadar ritual, bukan sekadar tradisi, melainkan sebuah keintiman yang nyata. Ketika ia bangkit dari sujud, suasana di ruangan itu semakin terang. Orang-orang di sekitarnya menoleh padanya dengan senyum hangat, seakan menyambut kehadirannya. Wajah-wajah itu tenang, penuh cahaya, tidak asing namun juga tak sepenuhnya dikenalnya. Di antara mereka, ada seorang perempuan tua yang menatap Yolan dengan tatapan penuh kasih, lalu berbisik pelan, "Inilah jalanmu." Mimpi itu terasa begitu nyata, hingga ketika Yolan membuka mata, ia masih bisa merasakan hangatnya lantai di dahinya. Dadanya berdebar kencang. Air mata masih menetes di pipi. Ia duduk di tempat tidurnya, mencoba memahami apa yang baru saja dialaminya. Apakah itu hanya bunga tidur? Ataukah Tuhan benar-benar sedang menjawab pertanyaannya? Pagi itu, Yolan tidak bisa berhenti memikirkan mimpinya. Ia berjalan ke sekolah dengan pikiran yang penuh tanda tanya. Di kelas, ia memperhatikan teman-temannya yang muslim dengan cara berbeda. Ketika bel istirahat berbunyi dan mereka bergegas ke musola, hatinya berdesir. Bayangan mimpinya semalam muncul lagi. Ia teringat betapa damainya ia saat bersujud. Apakah inilah yang mereka lakukan setiap hari? Apakah ini rahasia di balik ketenangan wajah mereka setelah sholat? Hari-hari berikutnya,
Mimpi itu terus menghantui pikirannya. Ia merasa seakan mimpi itu bukan kebetulan. Ada maksud yang besar di baliknya. Setiap kali ia merenung, terbayang kembali tatapan lembut perempuan tua dalam mimpinya yang berkata, "Inilah jalanmu." Kalimat itu begitu dalam, seakan menancap di hatinya. Rasa penasaran Yolan semakin besar. Ia mulai diam-diam mencari tahu tentang Islam. Dari teman sekolahnya yang ramah, ia bertanya dengan hati-hati, "Kalau kalian sholat itu, apa yang sebenarnya kalian rasakan?" Temannya tersenyum, lalu menjawab, "Sholat itu cara kami berbicara langsung dengan Allah. Saat sujud, itulah momen terdekat kami dengannya. Rasanya tenang sekali." Jawaban itu membuat Yolan merinding. Sama persis seperti yang ia rasakan dalam mimpi. Ia semakin yakin, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, tapi sebuah pertanda. Namun, ada rasa takut yang besar dalam dirinya. Ia tahu, keluarganya sangat menentang Islam. Ayahnya pernah dengan tegas berkata bahwa siapapun yang berani keluar dari tradisi dianggap pengkhianat. Tapi di sisi lain, hatinya terus berbisik bahwa inilah kebenaran yang ia cari selama ini. Malam-malam berikutnya, Yolan sering terbangun dengan perasaan rindu aneh. Rindu untuk kembali merasakan ketenangan dalam sujud seperti di mimpinya. Ia mencoba menirukan gerakan itu secara diam-diam di kamarnya. Ia menundukkan tubuhnya, menyentuhkan dahi ke lantai, dan berbisik lirih, "Tuhan, jika Engkau benar-benar mendengarku, bimbinglah aku ke jalan yang benar." Setiap kali melakukan itu, hatinya semakin tenang. Meski belum tahu bacaan sholat, meski hanya sebatas menirukan gerakan, ia merasa jiwanya dipenuhi kedamaian. Ia bahkan sempat takut pada dirinya sendiri, takut bahwa ia benar-benar jatuh cinta pada sesuatu yang dilarang keluarganya. Namun, semakin ia menolak, semakin besar tarikan itu. Seperti magnet yang tak bisa ia hindari. Mimpi itu terus terngiang, seakan menjadi pintu yang membuka jalan baru dalam hidupnya. Di sekolah, Yolan mulai memperhatikan lebih detail. Ia memperhatikan bagaimana teman-temannya mengambil wudhu, bagaimana mereka berdiri rapat dalam saf, dan bagaimana imam memimpin doa. Semuanya terlihat begitu indah baginya. Meski sederhana, ada keteraturan, ada kebersamaan, dan yang paling penting, ada ketenangan. Suatu sore, saat perjalanan pulang, Yolan berhenti di depan sebuah masjid. Dari luar pagar, ia mengintip jamaah yang sedang sholat berjamaah maghrib. Ia berdiri lama, tanpa sadar meneteskan air mata. Hatinya terasa seperti dipanggil. Ia tidak tahu bagaimana harus melangkah, tapi ia yakin satu hal, hatinya sudah tidak sama lagi sejak mimpi itu. Yolan pulang dengan langkah berat. Ia tahu, jika mengikuti panggilan hatinya, ia harus siap dengan risiko besar, kemarahan orang tua, bahkan mungkin dikucilkan keluarganya. Tapi ia juga sadar, tidak ada yang bisa menghentikan cahaya yang sudah masuk ke dalam hatinya. Malam itu, sebelum tidur, ia berdoa dalam diam, "Tuhan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi jika mimpi itu adalah jawaban dari MU, maka kuatkanlah aku untuk melangkah di jalan ini. Jangan biarkan aku ragu lagi." Doa itu keluar dari hatinya yang paling dalam. Dan sejak malam itu, Yolan tahu, dirinya telah memulai sebuah perjalanan baru. Perjalanan menuju kebenaran yang ia cari seumur hidupnya. Hari-hari setelah mimpi itu, hidup Yolan terasa berbeda. Ia mulai menjalani rutinitas sekolah dan rumah dengan perasaan yang lebih peka. Setiap kali melihat teman-temannya sholat di musola sekolah, ada getaran halus di hatinya. Ia merasa seperti sedang menonton sesuatu yang sangat berharga, seakan rahasia ketenangan dunia ada di balik gerakan sujud yang ia lihat. Namun Yolan tahu, perasaannya itu tidak boleh sampai ketahuan orang tua. Ayahnya bisa sangat marah jika tahu ia tertarik pada Islam. Karena itu, ia harus pintar-pintar menyembunyikan keinginannya untuk belajar lebih jauh. Kesempatan pertamanya datang ketika ia duduk di perpustakaan sekolah. Ia sengaja memilih duduk dekat seorang teman sekelas bernama Rina, seorang gadis muslim yang ramah dan lembut tutur katanya. Selama ini Yolan sering memperhatikan Rina.
terutama saat ia selesai sholat. Ada aura keteduhan di wajahnya yang sulit dijelaskan. "Rin," bisik Yolan pelan sambil memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. "Boleh aku tanya sesuatu? Tapi tolong jangan bilang siapa-siapa." Rina menoleh, heran tapi tersenyum. "Tentu, Lan. Apa yang mau kamu tanyakan?" Dengan suara hampir bergetar, Yolan bertanya, "Kalau kalian sholat itu, kalian baca apa? Apa yang membuatmu bisa terlihat begitu tenang setelahnya?" Rina menatapnya dengan lembut, seakan mengerti kerinduan yang sedang dialami sahabatnya. Ia menjelaskan dengan sederhana, bahwa sholat adalah cara seorang muslim berbicara langsung dengan Allah. Saat membaca doa, hati merasa lebih ringan, karena semua keluh kesah dipasrahkan pada Sang Pencipta. Kata-kata itu menusuk hati Yolan. Ia merasa sedang mendengar jawaban atas kegelisahannya. Rina lalu membuka tasnya, mengeluarkan sebuah buku kecil berisi doa-doa pendek, lalu menyodorkannya. "Kalau kamu mau tahu, coba baca ini. Tapi hati-hati, jangan sampai ketahuan kalau kamu bawa pulang." Yolan menerima buku kecil itu dengan tangan gemetar. Baginya, itu seperti menerima harta karun. Sejak sore itu, buku doa kecil itu menjadi teman rahasianya. Ia menyembunyikannya di balik buku pelajaran sekolah, membacanya setiap malam di kamarnya dengan hati berdebar. Meski belum paham semua artinya, ada rasa tenang setiap kali ia menatap huruf-huruf Arab di dalamnya. Tak berhenti di situ, Yolan mulai menyalin doa-doa pendek ke buku catatannya. Ia menuliskannya dengan hati-hati, mencoba menghafalnya satu persatu. Surat Al-Fatihah adalah yang paling membuatnya penasaran. Meski masih terbata-bata membaca, ia merasa ada kekuatan luar biasa di dalam setiap kalimatnya. Malam hari, sebelum tidur, Yolan menutup pintu kamar rapat-rapat. Ia mengambil wudhu ala kadarnya dengan cara yang ia lihat dari temannya, lalu mencoba berdiri seperti orang sholat. Meski bacaan masih salah, ia mencoba menirukan sebisa mungkin. Ketika sujud, dadanya kembali bergetar. Perasaan damai yang sama dengan mimpinya hadir lagi. Air mata jatuh membasahi sajadah darurat yang hanya berupa kain tipis. "Ya Allah," bisiknya pelan. Untuk pertama kalinya menyebut nama yang baru saja ia kenal dengan penuh kesungguhan. "Jika ini jalan MU, maka jangan lepaskan aku." Keesokan harinya di sekolah, Rina memperhatikan Yolan yang tampak lebih cerah. "Kamu kelihatan bahagia," ucapnya. Yolan tersenyum samar. "Aku merasa hatiku sedang menemukan sesuatu yang lama ku cari." Perlahan, Yolan mulai berani bertanya lebih dalam. Ia ingin tahu tentang rukun Islam, tentang Nabi Muhammad, bahkan tentang arti sholat subuh dan kenapa muslim bangun pagi-pagi sekali. Semua dijawab sabar oleh Rina. Kadang, Yolan hanya bisa mengangguk sambil menahan air mata haru, karena semua penjelasan itu terasa begitu masuk akal dan menenangkan. Namun, langkah kecilnya tidak selalu mudah. Ada ketakutan besar yang selalu menghantuinya. Setiap kali ia membuka buku doa di kamar, ia selalu menutupnya cepat-cepat ketika mendengar langkah kaki ayahnya. Jika sampai ketahuan, ia tahu konsekuensinya bisa fatal. Pernah suatu kali, ibunya masuk kamar tanpa mengetuk, hampir saja melihat buku doa kecil itu di atas meja. Untung Yolan sigap menutupinya dengan buku sekolah. Wajahnya pucat, tangannya bergetar. Tapi ia mencoba tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Setelah ibunya pergi, ia terduduk lemas sambil berbisik, "Ya Allah, lindungilah aku." Meskipun harus sembunyi-sembunyi, Yolan merasa langkah kecilnya menuju Islam semakin mantap. Ia mulai bisa membaca doa pendek dengan lancar. Meski pelafalannya belum sempurna, ia mulai merasakan nikmatnya berdoa langsung dengan kata-kata sederhana dari hati. Dan setiap kali ia sujud, hatinya yakin, inilah kebenaran yang ia cari. Perubahan dalam dirinya perlahan terlihat oleh orang lain. Rina pernah berkata, "Lan, wajahmu sekarang lebih tenang, seperti ada cahaya." Yolan hanya tersenyum, tapi dalam hati ia tahu cahaya itu datang dari Allah. Di sisi lain, Yolan juga mulai melihat hidup dengan cara berbeda. Saat melihat teman-temannya tertawa,
Ia jadi sadar betapa bahagianya hidup yang dijalani dengan ikhlas. Saat melihat orang miskin di jalan, ia teringat cerita Rina tentang zakat dan sedekah. Ia jadi sering menyisihkan uang jajan untuk membantu, meski hanya sedikit. Baginya, itu cara kecil untuk mengamalkan apa yang ia pelajari. Setiap langkah kecil itu membuat imannya semakin tumbuh. Ia belum berani bercerita pada siapapun selain Rina, tapi hatinya semakin yakin bahwa ia sedang berjalan di jalan yang benar. Namun, ia juga sadar, suatu hari rahasianya bisa terbongkar. Dan jika itu terjadi, ia harus siap dengan konsekuensi berat. Meski begitu, Yolan sudah meneguhkan hati, lebih baik kehilangan kenyamanan dunia, daripada kehilangan kedamaian iman yang baru ia temukan. Malam itu, setelah menutup buku doa kecilnya, Yolan menatap ke langit-langit sambil berbisik, "Aku tahu ini baru permulaan, ya Allah. Tapi aku siap melangkah. Sekecil apapun langkah itu. Bimbing aku, kuatkan aku, dan jangan biarkan aku mundur." Doa itu menjadi titik awal kesungguhan Yolan. Dari langkah-langkah kecilnya, ia mulai menapaki jalan panjang menuju Islam, jalan yang penuh risiko, tapi juga penuh cahaya. Sejak menerima buku doa kecil dari Rina, hari-hari Yolan terasa penuh cahaya. Ia membaca doa itu setiap malam, dan perlahan menghafalnya. Namun, ada satu hal yang semakin membuat hatinya gelisah, kerinduan untuk benar-benar melakukan sholat dengan cara yang seharusnya. Selama ini ia hanya menirukan gerakan seadanya, tanpa urutan yang jelas. Tapi semakin banyak ia belajar, semakin besar keinginannya untuk melaksanakan sholat secara utuh. Bayangan dalam mimpinya dulu, saat ia bersujud dengan damai, kini terus membayang. Ia ingin merasakan kembali ketenangan itu, bukan hanya lewat mimpi, tapi dalam kenyataan. Suatu malam, setelah semua penghuni rumah terlelap, Yolan memberanikan diri. Ia sudah mempersiapkan diri sejak sore. Dari sekolah, ia meminta Rina mengajarinya urutan sholat maghrib, dari takbir hingga salam. Rina menuliskan bacaan yang mudah dihafal, dengan terjemahan singkat agar Yolan mengerti maknanya. Malam itu, dengan jantung berdebar, Yolan mengambil air wudhu. Ia menutup rapat pintu kamar, menyalakan lampu kecil, dan menggelar selembar kain tipis yang biasa ia gunakan sebagai alas belajar. Kain itu ia jadikan sajadah darurat. Yolan berdiri tegak, mengangkat kedua tangannya seperti yang diajarkan Rina. "Allahu Akbar," ucapnya pelan, meski lidahnya terasa kaku. Sejenak ia terdiam, takut salah. Tapi ia mengingat kata-kata Rina, "Allah tidak menilai lancar atau tidaknya bacaanmu, tapi ketulusan hatimu." Kalimat itu memberinya keberanian. Ia pun melanjutkan. Bacaan Al-Fatihah ia lafalkan terbata-bata, meski ada banyak kesalahan. Namun, setiap kata yang keluar terasa membawa ketenangan. Saat rukuk, ia merasakan tubuhnya ringan. Ketika bersujud, ia menekan dahinya ke lantai. Di titik itu, hatinya bergetar hebat. Air mata langsung mengalir. "Ya Allah," bisiknya lirih, "aku tidak tahu apa aku pantas, tapi aku ingin mendekat pada-Mu. Jangan lepaskan aku." Sujud itu terasa begitu lama. Yolan ingin berlama-lama di sana, seolah enggan bangkit. Ia merasa benar-benar dekat dengan Allah, lebih dekat daripada siapapun dalam hidupnya. Tidak ada rasa takut, tidak ada gelisah, hanya ketenangan yang sulit digambarkan. Setelah selesai salam, Yolan terduduk di atas kain tipis itu sambil menangis terisak. Tangis lega, bukan kesedihan. Ia merasa baru saja melewati pintu besar menuju kehidupan baru. Meski hanya sholat 2 rakaat sederhana, itu adalah pengalaman spiritual yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di luar, suara jangkrik terdengar bersahutan. Malam begitu hening, seakan seluruh alam ikut menyaksikan peristiwa itu. Yolan menatap langit-langit. Hatinya penuh syukur. Beginikah rasanya berbicara dengan Tuhan? Beginikah ketenangan yang selama ini kucari? Beberapa malam berikutnya, Yolan semakin rutin melaksanakan sholat sembunyi-sembunyi. Ia memilih waktu larut malam,
saat semua orang tertidur pulas. Kadang ia hanya mampu melakukan 2 rakaat, kadang 4, tergantung keberaniannya. Setiap kali selesai sholat, hatinya dipenuhi energi baru. Yang paling membuatnya terharu adalah ketika ia mulai mengerti arti bacaan dalam sholat. Misalnya, saat membaca Al-Fatihah, "Tunjukilah kami jalan yang lurus." Kalimat itu menusuk hatinya dalam-dalam. Ia merasa doa itu seperti menggambarkan isi hatinya yang sebenarnya. Ketulusan itu membuat sholatnya semakin hidup. Ia tidak hanya sekadar menirukan gerakan, tapi benar-benar merasakan makna di baliknya. Ia bahkan mulai menambahkan doa pribadi setelah salam, doa untuk kedua orang tuanya, doa untuk diberikan kekuatan, dan doa agar Allah terus menjaganya di jalan yang baru ia temukan. Namun, perjuangan itu tidak mudah. Ada banyak rasa takut yang menghantui. Pernah suatu malam, ketika ia baru saja selesai salam, tiba-tiba terdengar langkah kaki ayahnya menuju kamar. Jantung Yolan hampir berhenti. Dengan cepat ia menggulung kain tipis itu, menyembunyikannya di bawah bantal. Pintu diketuk keras. "Yolan, sudah tidur?" Suara ayahnya terdengar. Dengan suara bergetar, Yolan menjawab, "Iya, yah, sudah." Setelah ayahnya pergi, tubuhnya gemetar hebat. Ia sadar, jika sampai ketahuan, semuanya bisa berakhir buruk. Meski begitu, kejadian itu tidak membuatnya mundur. Justru semakin menambah tekadnya. Ia berkata dalam hati, "Jika aku harus mempertaruhkan banyak hal untuk bisa sholat, aku rela. Karena disinilah aku merasa benar-benar hidup." Semakin hari, wajah Yolan semakin berseri. Teman-temannya di sekolah mulai memperhatikan perubahan itu. "Kamu kenapa akhir-akhir ini kelihatan bahagia?" tanya seorang teman. Yolan hanya tersenyum samar. Tidak mungkin ia menceritakan rahasia besar itu. Namun, hatinya tahu, kebahagiaan itu berasal dari sholat yang ia lakukan. Sholat pertamanya dalam sembunyi-sembunyi menjadi tonggak penting. Dari sana, ia belajar arti keberanian. Ia belajar bahwa untuk mendekat pada Allah, kadang seseorang harus berjuang melawan ketakutan, bahkan risiko besar. Suatu malam, setelah selesai sholat, Yolan menatap wajahnya di cermin. Matanya masih basah oleh air mata. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Mulai malam ini, aku bukan lagi orang yang sama. Aku adalah Yolan yang baru, Yolan yang telah menemukan Tuhannya." Ia tersenyum, meski wajahnya penuh air mata. Senyum itu bukan karena masalahnya selesai, melainkan karena ia tahu, kini ia tidak lagi berjalan sendirian. Ada Allah yang mendengarkan setiap bisik doa, Allah yang melihat setiap sujudnya, dan Allah yang akan menuntunnya melewati apapun rintangannya. Langkah kecil itu, sholat pertama dalam sembunyi-sembunyi, menjadi awal dari keberanian besar yang kelak harus ia hadapi. Karena jalan yang ia pilih bukan jalan mudah. Tapi di hatinya, sudah tertanam keyakinan. Jika Allah bersamaku, siapa yang bisa mengalahkanku? Hampir 2 bulan lamanya Yolan menjalani kehidupan ganda. Di rumah, ia masih terlihat sebagai gadis biasa yang menuruti aturan keluarganya. Namun, di dalam kamar, ia menjadi seorang hamba yang sedang belajar mengenal Tuhannya. Sholat yang ia lakukan di malam hari membuat hidupnya terasa lebih ringan, seolah segala beban bisa ia letakkan di sajadah kecilnya. Namun, sebagaimana setiap rahasia besar, ada saatnya kebenaran terungkap. Dan bagi Yolan, saat itu datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Malam itu, selepas jam 9, Yolan kembali mengambil air wudhu di kamar mandi. Ia sengaja menunggu semua penghuni rumah tertidur. Namun rupanya ibunya belum benar-benar lelap. Yolan tidak menyadari bahwa langkahnya meninggalkan jejak suara. Saat ia kembali ke kamar, ibunya sempat melihatnya dengan wajah curiga. Di dalam kamar, Yolan menggelar kain tipis yang sudah sering menemaninya. Ia berdiri dengan hati bergetar, lalu mengangkat tangan dan melafalkan takbir. Malam itu ia berniat sholat Isya. Ia baru saja memasuki rakaat kedua ketika tiba-tiba pintu kamarnya terbuka keras. "Yolan!" Suara ayahnya menggema, disusul tubuh besar lelaki itu yang masuk dengan langkah cepat. Yolan terlonjak,
Tubuhnya gemetar hebat. Ia masih dalam posisi rukuk, tak sempat menyelesaikan sholatnya. Di belakang ayahnya, ibunya berdiri dengan wajah pucat, menatap anak gadisnya dengan pandangan tak percaya. "Apa yang kamu lakukan?" bentak ayahnya. Yolan menunduk, tak mampu menjawab. Tubuhnya serasa lumpuh. Air mata mulai menggenang di pelupuknya. Ayahnya melangkah maju, menendang kain tipis yang ia gunakan sebagai sajadah. "Kamu sholat? Kamu masuk Islam?" Suaranya bergetar antara marah dan kecewa. Yolan menggenggam ujung bajunya dengan erat. Ia tahu inilah saat yang paling ia takuti sejak lama. Dengan suara pelan, hampir tak terdengar, ia menjawab, "Iya, yah." Yolan sudah memilih Islam. Seisi ruangan hening sejenak. Pernyataan itu seperti petir yang menyambar. Wajah ayahnya memerah, sementara ibunya langsung menangis tersedu-sedu. "Kamu gila, Yolan!" Ayahnya berteriak, lalu memukul meja di dekat ranjang hingga berbunyi keras. "Kamu tega mempermalukan keluarga ini? Apa kamu tahu kalau orang-orang tahu, kita akan dianggap hina? Lebih baik aku potong kakimu daripada kamu pergi ke masjid dengan agama itu." Ucapan itu menghantam hati Yolan seperti pedang. Tubuhnya gemetar, tapi ia berusaha tegar. "Yah, Bu," suaranya serak. "Aku tidak bermaksud mempermalukan siapapun. Aku hanya menemukan ketenangan di sini. Tolong, jangan halangi aku untuk mendekat pada Allah." Ibunya mendekat, menarik lengan Yolan sambil menangis. "Nak, kamu masih muda. Jangan ikut-ikutan hal seperti ini. Kamu akan merusak masa depanmu sendiri." Namun Yolan menggeleng pelan. Air matanya jatuh deras, tapi sorot matanya mantap. "Bu, justru aku merasa masa depanku akan hancur kalau aku meninggalkan ini. Aku tidak bisa berpura-pura lagi. Sejak aku merasakan sholat, aku tahu inilah jalan hidupku." Ayahnya semakin marah mendengar jawaban itu. Ia mengangkat kursi dan hampir melemparkannya, namun ibunya menahan. Suasana kamar mencekam. Udara seakan berhenti berputar. Di tengah ketegangan itu, Yolan tiba-tiba berlutut di hadapan ayah dan ibunya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku tetap anakmu. Aku tetap darah dagingmu. Aku tidak akan pernah melupakan baktiku pada kalian. Tapi izinkan aku menjaga imanku. Aku mohon, jangan paksa aku meninggalkan Islam." Kata-kata itu membuat ibunya terdiam. Tangisnya semakin keras, namun di matanya muncul keraguan. Ayahnya masih bergemuruh dengan amarah, tapi juga terlihat kebingungan. Malam itu berakhir dengan ancaman. Ayahnya bersumpah akan mengawasi Yolan lebih ketat, bahkan sempat berkata akan menghukum jika ia berani sholat lagi. Yolan hanya bisa menunduk, menerima keputusan itu dengan hati bergetar. Namun ketika ia akhirnya sendiri di kamar, air matanya tak terbendung. Ia memeluk erat sajadah tipisnya, berbisik lirih, "Ya Allah, jika jalan ini harus penuh air mata dan luka, aku rela. Jangan biarkan aku kembali mundur. Beri aku kekuatan." Di balik ketakutan itu, ada keyakinan yang semakin kokoh. Meski orang tuanya marah, meski ancaman datang, Yolan merasa hatinya kini tidak bisa lagi ditarik mundur. Rahasianya memang sudah terbongkar, tapi justru disitulah ujian sejati dimulai. Beberapa hari berikutnya, Yolan hidup dalam suasana tegang. Ayahnya lebih sering memarahinya, ibunya menjauh dengan dingin. Namun, setiap kali rasa sakit itu datang, ia mengingat kembali momen sujud pertamanya. Ia meyakini bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Rina menjadi satu-satunya tempat Yolan mencurahkan isi hati. Ketika Yolan menceritakan semuanya, Rina menggenggam tangannya erat. "Yolan, jangan takut. Ujianmu besar, tapi Allah selalu bersama orang yang sabar. Aku percaya suatu hari orang tuamu akan mengerti." Ucapan itu membuat Yolan kembali kuat. Ia sadar, perjalanan imannya tidak akan mudah, tapi ia memilih untuk tetap melangkah. Karena bagi Yolan,
Lebih baik kehilangan segalanya daripada kehilangan hidayah yang Allah titipkan padanya. Malam demi malam, meski dalam pengawasan, Yolan tetap berusaha mencuri waktu untuk sholat. Kadang ia hanya bisa duduk sambil berdoa dalam hati, tanpa gerakan. Tapi itu sudah cukup membuat hatinya tenang. Rahasia memang sudah terbongkar, dan ancaman nyata sudah di depan mata. Namun, di balik semua itu, Yolan tahu satu hal, cintanya pada Allah lebih kuat daripada rasa takutnya pada hukuman manusia. Sejak malam rahasianya terbongkar, kehidupan Yolan berubah drastis. Rumah yang dulu menjadi tempat bernaung kini terasa seperti penjara. Ayahnya selalu mengawasi gerak-geriknya. Ibunya jarang lagi menyapanya dengan kelembutan seorang ibu. Suasana kaku itu membuat hati Yolan sering teriris. Namun ia berusaha menahan diri. Di balik pengawasan ketat itu, Yolan tetap berusaha menjaga imannya. Ia sudah tidak bisa lagi sholat dengan leluasa. Namun ia selalu melafalkan doa dalam hati. Setiap kali berbaring di ranjang, ia menutup mata sambil membayangkan dirinya sedang bersujud. Ya Allah, meski aku tak bisa bergerak, Engkau tahu isi hatiku, bisiknya lirih. Hari demi hari berlalu, hingga suatu sore yang mencekam tiba. Ayahnya pulang kerja dengan wajah muram. Ia masuk ke rumah membawa sebilah parang yang biasa digunakan untuk berkebun. Wajahnya tegang. Sorot matanya tajam menatap Yolan yang sedang duduk di ruang tengah. "Kamu masih keras kepala, Yolan?" tanyanya dengan suara berat. "Sudah berapa kali aku bilang tinggalkan semua ini, tapi kamu tetap membangkang. Kamu lebih memilih agama itu daripada keluargamu sendiri." Tubuh Yolan langsung dingin. Tangannya gemetar. Namun ia mencoba tegar. "Yah, aku tetap anakmu. Aku tetap hormat padamu. Tapi soal iman, aku tidak bisa berpura-pura. Aku hanya mengikuti jalan yang Allah tunjukkan." Ucapan itu membuat wajah ayahnya memerah. Dengan emosi meluap, ia mengangkat parang itu dan berkata lantang, "Kalau begitu, lebih baik kakimu yang kupotong. Biar kamu tidak bisa pergi ke masjid. Biar kamu tidak bisa sholat lagi." Ibunya menjerit ketakutan. "Jangan, Pak, itu anak kita." Namun ayahnya tetap maju selangkah demi selangkah. Parang itu berkilat di bawah cahaya lampu. Yolan terpaku. Jantungnya berdetak begitu keras hingga seakan ingin meledak. Air matanya mengalir deras. Namun di dalam hati, ia justru merasakan ketenangan yang aneh. Ia berlutut di lantai, menundukkan kepala, lalu berkata dengan suara bergetar namun tegas, "Ayah, jika kakiku harus hilang demi aku tetap bersama Allah, aku rela. Kakiku bisa ayah potong, tapi imanku jangan pernah ayah sentuh." Suasana mendadak hening. Ucapan itu seperti membekukan udara. Parang yang terangkat di tangan ayahnya terhenti di udara. Mata ayahnya bergetar, antara amarah dan kebingungan. Ibunya langsung berlari memeluk Yolan, menangis sejadi-jadinya. "Nak, kenapa kamu tega berkata begitu? Apa kamu benar-benar rela kehilangan segalanya demi agama itu?" Yolan menatap ibunya dengan mata basah. "Bu, aku tidak pernah ingin kehilangan kalian. Aku mencintai ayah dan ibu. Tapi aku tidak bisa kehilangan Allah. Karena tanpanya, aku bukan siapa-siapa." Ayahnya masih berdiri dengan tubuh bergetar. Parang itu perlahan diturunkannya. Meski wajahnya tetap diliputi amarah. Ia membanting parang itu ke lantai hingga menimbulkan suara nyaring. "Dasar anak durhaka!" teriaknya sebelum masuk ke kamar dengan langkah kasar. Yolan terduduk lemas. Tubuhnya bergetar hebat. Namun di balik ketakutan itu, ada rasa syukur yang mendalam. Ia tahu, nyawanya baru saja diselamatkan. Ia mengangkat tangannya, berdoa dalam hati. "Ya Allah, terima kasih Engkau masih menjagaku. Jika ujian ini semakin berat, tolong beri aku kekuatan untuk tetap bertahan." Sejak kejadian itu, luka batin Yolan semakin dalam. Ia sadar betapa besar resiko dari pilihannya. Namun anehnya, justru kejadian itu meneguhkan imannya. Ia mulai mengerti makna ayat yang sering ia dengar dari Rina.
Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan, "Kami telah beriman," sedangkan mereka tidak diuji? Ujian itu nyata, dan ia telah menghadapinya. Bukan lagi sekadar larangan, tapi ancaman fisik yang hampir merenggut masa depannya. Namun dari sana ia belajar, iman sejati adalah keberanian untuk tetap berdiri meski dunia berusaha menjatuhkan. Rina, ketika mendengar kisah itu, langsung memeluk Yolan erat. "Kamu luar biasa kuat, Lan. Aku yakin Allah punya rencana besar untukmu. Jangan pernah merasa sendirian. Kamu punya aku, dan yang terpenting, kamu punya Allah." Ucapan itu membuat air mata Yolan kembali jatuh. "Aku hanya takut, Rin, kalau suatu hari ayah benar-benar melakukannya. Tapi di sisi lain, aku merasa tidak bisa mundur lagi. Aku lebih takut kehilangan Allah daripada kehilangan kakiku." Hari-hari berikutnya, Yolan semakin hati-hati. Ia lebih banyak beribadah lewat doa-doa dalam hati, zikir tanpa suara, dan sujud yang hanya bisa ia lakukan ketika semua orang benar-benar tertidur. Meski sederhana, ibadah itu tetap memberinya kekuatan. Setiap kali ia menatap kakinya, ia selalu teringat ancaman ayahnya. Namun ia menjadikannya pengingat, bukan ketakutan. Kaki ini bisa hilang, tapi surga tidak boleh hilang. Begitu ia menanamkan dalam hatinya. Kejadian itu menjadi titik balik. Yolan tidak lagi sekadar menjalani iman karena rasa damai, tapi karena kesadaran bahwa iman adalah sesuatu yang pantas diperjuangkan dengan seluruh jiwa raga. Ia mulai berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan bertahan, apapun yang terjadi. Karena Allah yang memberiku hidayah, pasti Allah juga yang akan menjagaku." Dan di tengah air mata, di tengah ketakutan yang terus menghantui, Yolan menemukan makna baru dalam hidupnya. Bahwa keberanian sejati bukanlah tidak merasa takut, melainkan tetap berdiri teguh meski ketakutan itu ada. Hari-hari setelah ancaman ayahnya menjadi masa yang paling berat dalam hidup Yolan. Ia hidup dalam bayang-bayang ketakutan, seakan setiap langkahnya diawasi. Namun, di balik semua itu, ia terus berdoa agar Allah menolongnya. Doa itu ia ulang setiap malam. "Ya Allah, aku lemah. Tolong kirimkan pertolongan MU, meski lewat cara yang tak pernah aku duga." Doa itu ternyata tidak sia-sia. Pertolongan Allah datang dengan cara yang perlahan, namun nyata. Suatu pagi, ketika Yolan berangkat ke sekolah, ia berjalan dengan langkah lunglai. Wajahnya pucat karena semalaman tidak bisa tidur. Rina, sahabatnya, langsung menyadari perubahan itu. "Lan, kamu nggak apa-apa? Kamu kelihatan makin kurus. Apa ayahmu masih marah?" tanyanya penuh khawatir. Yolan hanya mengangguk lemah. "Iya, Rin. Aku nggak bisa sholat bebas lagi. Ayah terus awasi aku. Aku takut sekali. Tapi aku nggak bisa berhenti." Rina menatapnya dalam-dalam, lalu menggenggam tangannya. "Kamu tahu nggak? Aku sudah cerita ke ustazah di musola tentang kamu. Dia sangat ingin bertemu denganmu. Katanya, jangan takut. Allah pasti siapkan jalan." Awalnya Yolan ragu. Bagaimana jika orang tuanya tahu ia bertemu ustazah? Namun, hati kecilnya merasakan ada harapan. Ia pun setuju, dengan syarat pertemuan itu dilakukan secara diam-diam. Malam harinya, Rina menjemput Yolan setelah pura-pura mengajaknya belajar kelompok. Mereka menuju musola kecil di ujung gang. Di sana, seorang perempuan parubaya dengan wajah teduh menyambut. "Assalamualaikum, Nak Yolan," sapanya lembut. "Aku sudah dengar kisahmu dari Rina. Jangan takut, kamu tidak sendiri." Yolan langsung menunduk. Air matanya jatuh begitu saja. Ustazah itu, yang bernama Bu Rahma, memeluknya penuh kasih. "Nak, ketahuilah, setiap orang yang mendapat hidayah pasti diuji. Tapi Allah tidak pernah membiarkan hambanya berjuang sendirian. Ujianmu berat, tapi insya Allah setelah kesulitan selalu ada kemudahan." Kata-kata itu seperti obat bagi hati Yolan. Malam itu ia belajar banyak hal, tentang kesabaran,
tentang kisah para sahabat Nabi yang juga disiksa karena iman, dan tentang janji Allah bagi mereka yang bertahan. Sejak saat itu, Bu Rahma menjadi sosok baru yang menguatkan langkah Yolan. Meski tidak selalu bisa bertemu, setiap kali ada kesempatan, Yolan mencari ilmu dari beliau. Bahkan, Bu Rahma diam-diam memberinya sajadah kecil dan mushaf Al-Quran ukuran saku. Ini hadiah untukmu. Nak, simpan baik-baik. Bacalah saat kau sempat. Meski hanya 1 ayat, Al-Quran adalah teman terbaikmu. Yolan menerimanya dengan hati bergetar. Ia menyembunyikan mushaf itu di dalam buku pelajaran agar tidak ketahuan orang tuanya. Setiap jam istirahat di sekolah, ia membuka lembar demi lembar, meski bacaannya masih terbata-bata. Namun, setiap huruf yang ia lafalkan terasa seperti cahaya yang menembus hatinya. Pertolongan lain datang dari guru agamanya di sekolah. Suatu hari, guru itu melihat Yolan menangis diam-diam di belakang kelas setelah pelajaran. "Yolan, ada apa?" tanyanya lembut. Awalnya Yolan takut bercerita. Namun akhirnya ia memberanikan diri menceritakan sebagian kisahnya, tanpa menyebut detail keluarga. Sang guru menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, kamu sedang menjalani jalan para pejuang iman. Ingatlah, Nabi Ibrahim pun diuji dengan ayahnya yang menentang. Tapi Allah selalu menolong hamba yang ikhlas. Aku akan selalu doakanmu." Ucapan itu membuat Yolan merasa sedikit lebih ringan. Ia mulai percaya, ternyata banyak orang yang siap mendukungnya. Tidak berhenti di situ, pertolongan Allah datang lewat hal-hal kecil yang menguatkan hati. Suatu malam, ketika ia kembali dipenuhi ketakutan karena mendengar ayahnya membicarakan rencana menghukum dirinya, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya berjalan di jalan setapak yang gelap. Namun dari jauh, ada cahaya terang memandu langkahnya. Semakin ia mendekat, cahaya itu berubah menjadi bentuk sajadah, dan di atas sajadah itu ada mushaf yang bercahaya. Ketika terbangun, tubuhnya gemetar. Ia merasa mimpi itu adalah jawaban atas doanya. "Ya Allah, Engkau memang selalu menjawabku. Engkau tidak akan pernah meninggalkanku," bisiknya sambil menangis bahagia. Sejak itu, meski tekanan dari ayahnya belum berkurang, Yolan tidak lagi merasa sendiri. Ia tahu Allah sedang mengirim pertolongan sedikit demi sedikit. Ada Rina yang setia mendampinginya, ada Bu Rahma yang memberi ilmu dan doa, ada guru agama yang menguatkan lewat kata-kata, dan ada mimpi yang menjadi tanda cinta dari Allah. Hari demi hari, keteguhan imannya semakin kuat. Setiap kali melihat parang di sudut rumah, ia tidak lagi gemetar seperti dulu. Justru ia mengingat bahwa dirinya pernah memilih untuk tetap bertahan meski nyawanya hampir melayang. "Kalau aku bisa melewati itu, insya Allah aku bisa melewati apapun," gumamnya sambil menatap langit malam. Pertolongan Allah memang datang dari jalan yang tak disangka. Yolan semakin yakin, ketika seorang hamba benar-benar berserah diri, maka langit dan bumi akan bergerak untuk menolongnya. Dan dengan keyakinan itu, Yolan melangkah ke hari-hari berikutnya dengan hati yang lebih tenang. Ia tahu ujian belum selesai, tapi ia juga tahu Allah sudah menyiapkan akhir yang indah untuk setiap kesabaran. Musim hujan mulai datang. Setiap sore, langit memuntahkan rintik-rintik air yang menimbulkan aroma tanah basah. Di balik jendela kamarnya yang kecil, Yolan duduk termenung. Namun kali ini wajahnya tidak lagi sepucat dulu. Ada semacam sinar baru dalam sorot matanya, seakan ada kekuatan yang tumbuh dari dalam dirinya. Perjalanan panjang penuh air mata, ancaman, dan luka batin telah ia lalui. Ia pernah hampir kehilangan nyawanya, hampir kehilangan kakinya, dan hampir kehilangan kasih sayang keluarganya. Tapi satu hal yang tidak pernah ia lepaskan, imannya. Pertolongan yang Allah kirimkan lewat Rina, Bu Rahma, dan guru agamanya telah mengubah cara pandangnya. Ia kini memahami bahwa setiap ujian bukan untuk menghancurkannya, melainkan untuk menguatkannya. Ia teringat kalimat Bu Rahma saat terakhir mereka bertemu. "Nak, jangan melihat besarnya masalahmu, tapi lihatlah betapa besarnya Allah yang selalu bersamamu."
Kalimat itu menjadi pegangan. Setiap kali ayahnya menatap dengan penuh amarah, Yolan membalas dengan kesabaran. Setiap kali ibunya menangis kecewa, Yolan mencoba mendekapnya meski sering ditolak. Ia tidak ingin membalas luka dengan luka, melainkan dengan cinta. Lambat laun, perubahan sikap Yolan mulai terasa. Ayahnya yang dulu meledak-ledak, kini mulai jarang mengeluarkan ancaman. Meski masih dingin, namun amarahnya tidak lagi sebesar dulu. Ibunya, yang sempat menolak berbicara, mulai pelan-pelan kembali bertanya tentang kegiatan sekolah. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Yolan memberanikan diri menghampiri ibunya yang sedang duduk sendiri di ruang tengah. Dengan lembut ia berkata, "Bu, meski aku berbeda jalan dalam beribadah, aku tetap anakmu. Aku tetap ingin membahagiakan ayah dan ibu." Ibunya menoleh. Air mata jatuh di pipinya. Lama ia terdiam sebelum akhirnya berkata lirih, "Nak, ibu masih sulit menerima. Tapi ibu melihat ketulusanmu. Ibu tidak bisa benci padamu." Mendengar itu, Yolan langsung memeluk ibunya erat-erat. Tangis keduanya pecah. Namun kali ini bukan tangis kebencian, melainkan tangis kelegaan. Perlahan, dinding yang membatasi kasih sayang itu mulai retak. Yolan sadar, doa-doanya mulai dijawab. Allah mengubah hati manusia dengan caranya yang lembut. Ia tidak lagi terburu-buru menuntut, cukup bersabar dan terus berbuat baik. Selain perubahan di rumah, kehidupan Yolan di luar juga semakin berarti. Berkat bimbingan Bu Rahma, ia mulai aktif ikut kajian kecil di musola. Awalnya hanya duduk di pojok dan mendengarkan, tapi lama-lama ia berani membaca doa di depan jamaah. Meski suaranya gemetar, para ustazah dan jamaah lain selalu menyemangati. "Masya Allah, Yolan, kamu kuat sekali," kata salah satu jamaah setelah pengajian. "Semoga anak-anak kami juga punya keteguhan seperti kamu." Pujian itu membuat Yolan terharu. Ia tidak pernah menyangka dirinya yang dulu penuh ketakutan kini bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Bahkan di sekolah, perubahan Yolan semakin terlihat. Guru-gurunya memuji semangat belajarnya. Rina, sahabat setianya, berkata, "Lan, aku bangga banget sama kamu. Kamu ngajarin aku arti sabar yang sesungguhnya." Kata-kata itu membuat Yolan tersenyum. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, ternyata perjuangan ini bukan hanya untukku, tapi juga untuk orang lain yang bisa belajar darinya." Hari demi hari, iman Yolan semakin matang. Ia mulai hafal doa-doa pendek, bacaan sholatnya semakin lancar, dan ia bisa membaca Al-Quran meski masih terbata. Setiap kali ia membuka mushaf kecil hadiah dari Bu Rahma, ia merasakan ketenangan yang sama seperti mimpi pertamanya dulu. Malam itu, ketika hujan turun lagi, Yolan menunaikan sholat tahajud. Setelah sujud terakhir, ia duduk berdoa lama. "Ya Allah, Engkau tahu betapa berat jalanku, tapi Engkau juga tahu betapa aku mencintai MU. Jika Engkau izinkan, jadikan aku hamba yang kuat, agar aku bisa membawa cahaya MU pada orang-orang di sekitarku." Air matanya jatuh membasahi sajadah. Namun kali ini bukan tangis ketakutan, melainkan tangis syukur. Ia merasa doanya sudah mulai terkabul satu demi satu. Hatinya tidak lagi hampa, melainkan penuh cahaya. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang keteguhan Yolan menyebar di kalangan teman-temannya. Ada yang kagum, ada pula yang mencibir. Tapi Yolan tidak peduli. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku tidak ingin dipuji, aku hanya ingin tetap dekat dengan Allah." Ucapan sederhana itu justru membuat banyak teman terinspirasi. Beberapa di antaranya mulai rajin ikut sholat berjamaah. Ada yang bertanya soal doa, bahkan ada yang berkata ingin belajar lebih dalam tentang Islam setelah melihat keteguhan Yolan. Cahaya itu menyebar. Dari seorang gadis yang dulu hampir kehilangan kakinya karena dipaksa meninggalkan iman, kini ia menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Ketika ia menatap dirinya di cermin, Yolan tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Dulu aku hampir menyerah. Dulu aku hampir hancur. Tapi sekarang aku mengerti, Allah tidak pernah membiarkan hambanya sendirian.
Selalu ada cahaya di balik gelapnya ujian. Yolan menutup matanya, mengingat semua perjalanan panjang yang sudah ia lewati. Dari mimpi pertamanya bersujud, hingga detik ini, setiap langkah penuh luka dan air mata, namun juga penuh cinta dan pertolongan. Kini, hidupnya bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang memberi arti. Ia bertekad, suatu hari ia akan membantu orang lain yang mengalami hal serupa. Ia ingin menjadi saksi bahwa hidayah Allah nyata, dan bahwa kesabaran akan selalu membawa kemenangan. Dan malam itu, dengan senyum yang tenang, Yolan berbisik lirih, "Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah menjadikanku seorang muslimah. Cahaya MU kini selalu ada dalam hidupku."